Oke, selamat datang teman-teman. Pada video ini kita akan belajar contoh permasalahan mengenai pertidaksamaan rasional dan juga pertidaksamaan irasional, serta bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, sebelum itu pastinya kita harus paham dulu dong ya cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional juga pertidaksamaan irasional. Nah, secara singkat saya akan jelaskan cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu. Pertama kita ubah ke bentuk umum dulu ya. Setelah bentuk umum kita cari pembuat nol dari pembilang dan penyebutnya. Kemudian kita buat garis bilangan, kita letakkan itu pembuat nol di garis bilangan. Nah kemudian nanti kita tentukan tanda positif atau negatifnya dari setiap interval. Nah nanti yang mana daerah yang positif itu kita, yang mana yang positif yang mana negatif kita tentukan dengan uji titik ya. Nah setelah kita tentukan yang mana daerah positif yang mana negatif, nah nanti kita lihat lagi pertidaksamaannya apakah kurang dari 0 atau lebih dari 0 untuk menentukan daerah mana yang merupakan penyelesaian. Nah kemudian untuk pertidaksamaan irasional, tentu yang pertama harus kita lakukan adalah menghilangkan bentuk akarnya ya. Nah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Tapi harus ingat syarat agar bisa dikuadratkan kedua ruasnya itu, kedua ruasnya harus lebih dari sama dengan 0 ya, jadi tidak boleh negatif. Jadi syarat itu harus ditulis dulu. Nah nanti setelah kita kuadratkan, kita dapat hasilnya, kita iriskan dengan syarat tadi. Itulah nilai yang memenuhi atau penyelesaiannya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke permasalahannya. Nah, jadi ini adalah masalah yang pertama ya, berkaitan dengan pertidaksamaan rasional. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada gambar sungai ya, kemudian ada perahu, ada dua buah rumah. Di sini ada informasi bahwa jarak dari satu rumah ke rumah lainnya itu 900 meter ya. Nah, kemudian bagaimana lebih lengkapnya masalahnya? Oke. Nah, jadi masalahnya seperti ini. Pak Samsul tinggal di daerah pinggiran sungai. Suatu hari ia pergi ke rumah temannya yang ada di hulu dengan menaiki perahu. Rumah Pak Samsul dan rumah temannya itu berjarak 900 meter. Dia mendayung perahu dengan kecepatan 5 km per jam saat pergi dan 4 km per jam saat pulang. Jika total waktu yang ia tempuh dalam perjalanan tidak lebih dari 27 menit, maka berapakah kecepatan arus sungai maksimum saat itu? Nah, jadi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini? Pertama tentu saja kita harus menganalisis ya informasi yang ada di soalnya, kemudian kita analisis juga informasi apa yang ditanyakan. Oke. Nah, jadi langkah penyelesaiannya itu kita list dulu ya apa saja yang diketahui. Nah, diketahui tadi jaraknya ya. Kita kasih lambang D itu sama dengan 900 meter atau sama dengan 0,9 km. Nah, kemudian kecepatan saat pergi kita lambangkan dengan V1 itu sama dengan 5 km per jam. Kemudian kecepatan saat pulang kita lambangkan dengan V2 itu sama dengan 4 km per jam. Kemudian total waktu tempuh kita lambangkan dengan T besar. Itu diketahui tidak lebih dari, berarti kan kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 27 menit. Yang sama saja dengan 0,45 jam. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah kecepatan arus sungai maksimum. Kita gunakan simbol R untuk river. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, nah perhatikan waktu tempuh ya. Nah, total waktu tempuhnya tadi kan itu kurang dari sama dengan 4,5. Total waktu itu kan berarti waktu berangkat ditambah waktu pulang ya. Nah, berarti T besar sama dengan T1 waktu saat pergi ditambah T2 waktu yang ditempuhnya saat pulang. Berarti kita dapatkan ini ya, pertidaksamaan T1 ditambah T2 kurang dari sama dengan 4,5. Nah, masih ingat nggak kalian bagaimana hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu? Ini ya rumusnya. Jadi kecepatan atau V itu sama dengan jarak dibagi waktu. Atau bisa kita tuliskan waktu itu sama dengan jarak bagi kecepatan. Nah, ini kan waktu ya. T itu waktu, berarti ini sama saja dengan ini jarak yang ditempuh saat
pergi dibagi kecepatan saat pergi ditambah jarak yang ditempuh saat pulang dibagi kecepatan saat pulang. Nah, tapi tadi kan dia berangkatnya lewat sungai ya, naik perahu. Nah, sungai itu kan ada arus airnya. Arus airnya itu pasti akan mempengaruhi kecepatannya. Dia kan tadi berangkat ke arah hulu ya, rumah temannya yang ada di hulu tadi katanya. Kalau ke arah hulu kan berarti melawan arus air. Kalau melawan arus air artinya kecepatannya itu nanti dikurangi oleh kecepatan arus air. Kemudian saat dia pulang, dia akan ke arah hilir. Ke arah hilir artinya kecepatannya akan ditambah oleh kecepatan arus air. Nah, makanya pertiraksamaannya jadi seperti ini ya. Ini kecepatan dia saat berangkat atau pergi dikurangi kecepatan arus air, kemudian kecepatannya saat pulang nanti ditambah oleh kecepatan arus air. Nah, kemudian kita masukkan data atau informasi yang ada di soal tadi. Jaraknya tadi kan 900 meter atau 0,9 km. Kemudian kecepatan di sini 5, di sini tadi 4 ya. Nah, maka kita dapatkan nih bentuk pertiraksamaan rasional. Nah, jadi tinggal kita tentukan penyelesaian dari pertiraksamaan rasional ini. Masih ingat ya caranya? Pertama kita ubah ke bentuk umum dulu. Oke, kemudian kita samakan penyebutnya, kita operasikan. Nah, didapat ini 4,5 R kuadrat kurang 4,5 R kurang 9 per 5 kurang R dikali 4 tambah R kurang dari sama dengan 0. Nah, sudah kita dapatkan bentuk umum ini. Nah, selanjutnya kita tentukan pembuat nolnya ya. Pembuat nol pembilang ini kita dapatkan ini R sama dengan 2 atau R sama dengan negatif 1 ya. Nah, kemudian pembuat nol penyebutnya kita dapatkan ini R sama dengan 5 atau R sama dengan negatif 4. Nah, kita taruh sini ya. Nah, setelah kita dapatkan pembuat nol, lalu kita taruh di garis bilangan. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah ini kita tentukan nih daerah mana yang merupakan daerah penyelesaian. Kita gunakan titik uji ya. Kita ambil R sama dengan 0 misalnya. Kita masukkan ke sini, ke ruas kiri dari bentuk umumnya tadi. Nah, kita dapatkan hasilnya ini negatif ya. Nah, negatif. Berarti untuk R sama dengan 0 negatif. 0 tadi kan posisinya di sini ya. Nah, berarti di sini negatif tandanya. Di sebelahnya berarti positif, sebelahnya lagi negatif. Kemudian di sini positif ya, kemudian di sini negatif. Nah, perhatikan lagi soalnya tadi kan kurang dari sama dengan 0 ya. Artinya yang memenuhi adalah yang negatif. Berarti yang ini, terus di sini, kemudian di sini. Nah, maka kita dapatkan nih nilai-nilai R yang memenuhinya. R kurang dari negatif 4 atau R lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 2 atau R lebih dari 5. Oke, nah jadi kita dapatkan ya nilai R yang memenuhinya. Nah, tapi ingat ya, R itu kan tadi kecepatan arus sungai. Kalau yang namanya kecepatan itu kan pastinya lebih dari sama dengan 0 ya, nggak boleh negatif. Maka harus memenuhi ini, R lebih dari sama dengan 0. Maka ini tidak memenuhi ya untuk R kurang dari negatif 4. Kemudian dari negatif 1 sampai 0 nanti tidak memenuhi juga. Kemudian ada lagi syarat nih, tadi kan kecepatan saat perginya itu 5 dikurang R ya. Ini juga tidak boleh negatif. Maka syarat lainnya adalah R kurang dari sama dengan 5 ya. Berarti ini tidak memenuhi ya yang lebih dari 5. Nah, jadi dari dua syarat ini kita iriskan dengan nilai R yang memenuhinya tadi, maka kita dapatkan nih R yang memenuhinya adalah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Nah, tadi kan ditanya R maksimumnya ya, atau kecepatan arus air maksimum. Berarti kan yang maksimum adalah 2 ini. Nah, jadi kecepatan arus sungai maksimum saat itu adalah 2 km per jam. Nah, kita dapatkan penyelesaiannya ya. Oke. Nah, masalah berikutnya ini berkaitan dengan pertiraksamaan irasional ya, atau pertiraksamaan bentuk akar. Nah, di sini kalian perhatikan ada gambar gula ya. Nah, ada masalah apa dengan gula ini? Oke, kita lihat saja soalnya. Nah, jadi soalnya seperti ini.
kita setiap hari pasti mengkonsumsi gula, dan gula memang salah satu zat yang diperlukan oleh tubuh, terutama sebagai sumber energi. Namun tentu konsumsi gula tidak boleh berlebihan. Misalkan batas konsumsi gula per hari dalam gram yang dianjurkan adalah ini akar 20 dikali X tambah 30 ditambah 10. Nah, jika konsumsi gula kita dalam gram adalah X, maka berapakah konsumsi gula maksimum sehingga tidak melebihi batas yang dianjurkan? Nah, gimana nih menyelesaikan permasalahan ini? Sama seperti tadi ya, kita analisis dulu informasi yang ada di sini. Sini informasi yang kita tahu adalah ini, batasnya tadi ini, kemudian konsumsi ini, kemudian tambahan informasinya adalah konsumsi gulanya tidak melebihi batas. Oke, nah jadi penyelesaiannya tadi konsumsinya tidak boleh melebihi batas ya, artinya konsumsi kurang dari sama dengan batas. Konsumsinya tadi adalah X ya, kemudian batasnya ini. Nah, kita dapatkan pertidaksamaan irasional ya. Ini sama saja dengan ini. Nah, oke. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional? Tentu kalian masih ingat ya, caranya adalah dengan menghilangkan bentuk akarnya, yaitu dengan cara dikuadratkan. Nah, tapi harus diingat ya syarat-syaratnya. Untuk mengkuadratkan ini kedua ruasnya harus positif atau 0 ya. Nah, berarti ada syarat ini, X kurang dari 10 lebih dari sama dengan 0, atau X lebih dari sama dengan 10. Kemudian syarat ini tidak boleh negatif juga, atau harus lebih dari sama dengan 0. Maka didapat X lebih dari sama dengan negatif 30. Nah, kita iriskan kedua syarat ini, maka kita dapat syarat ini, X lebih dari sama dengan 10 ya. Nah, setelah kita dapatkan syaratnya, baru kita kuadratkan ya kedua ruasnya. Nah, kita dapatkan ini, kemudian kita kuadratkan ini ya hasilnya. Kemudian, nah kita dapatkan pertidaksamaan kuadrat ya, X tambah 10 dikali X kurang 50 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini nanti didapat X lebih dari sama dengan negatif 10 dan kurang dari sama dengan 50. Tetapi ingat syaratnya ini ya, lebih dari sama dengan 10, artinya memenuhi hanya dari 10 sampai 50 ya. Dari min 10 sampai kurang dari 10 nggak memenuhi. Nah, berarti kita dapatkan nih nilai X yang memenuhinya ini ya, yang melihat syarat tadi. Nah, tapi sebenarnya untuk pertidaksamaan irasional dengan bentuk seperti ini, artinya yang bentuk akarnya itu lebih dari yang bentuk tanpa akar. Nah, di sini kan ada penyelesaian lain. Penyelesaian lainnya itu ruas ini X kurang 10 ini kurang dari sama dengan 0. Tapi dengan syarat ininya juga harus lebih, ininya tetap harus lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, jadi dari sini kita dapatkan X lebih dari sama dengan negatif 30 dan kurang dari sama dengan 10 ya. Nah, tapi ingat lagi ya, X tadi kan itu adalah konsumsi. Yang namanya konsumsi tentu saja tidak mungkin negatif ya, makanya lebih dari sama dengan 0. Berarti yang memenuhi adalah ini, dari 0 sampai 10. Kemudian penyelesaian yang kedua ini kita gabungkan dengan penyelesaian yang pertama kita dapat tadi. Nah, maka didapat ini ya, X-nya dari 0 dan 50. Nah, tadi kan ditanya berapa konsumsi gula maksimumnya. Berarti kan ini maksimumnya ya, 50. Nah, jadi konsumsi gula maksimumnya adalah 50 gram. Nah, jadi kita dapatkan ya penyelesaiannya. Oke, itu tadi ya bagaimana contoh permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Nah, semoga kalian dapat memahaminya ya, dan setelah ini banyak-banyak berlatih agar kalian lebih paham lagi. Oke.